Perkenalkan, nama saya Berti Ishak Pratasik Mangual, Guru Pendidikan Agama Kristen di SMP Negeri 6 Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini, saya juga adalah mahasiswa PPG di IAKN Manado dengan NIM 25010600127. Dalam video ini, saya akan membagikan video pembelajaran terkait dengan pemenuhan tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Kegiatan diawali dengan doa pembukaan. Ada ice breaking di mana saya meminta siswa menyebutkan ciptaan Tuhan yang paling mereka kagumi, serta dilanjutkan dengan guru menjelaskan konsep Allah sebagai pencipta dan menjelaskan beberapa materi yang sesuai tertera di modul ajar. Ini adalah di mana saya meminta para siswa untuk mengumpulkan HP mereka terlebih dahulu bagi siswa yang membawa HP. Ini posisi meja tetap nanti posisi dimintakan teman-teman adik-adik pendisiplinan untuk membawa kitab. Ya, boleh buat. Ada WhatsApp, biasa. Tarik ke sini. Kitab begini, wah, ini banyak ini untuk saja ya, ada kompensasi sampai nanti minggu depan kalau mungkin ada video ya sudah. Adapun saya menggunakan peralatan proyektor untuk kegiatan elaborasi di pendahuluan, yaitu di mana saya menjelaskan tentang materi yang diberikan. Ini masih tema Allah berkarya sebagai pencipta dan pemelihara. Yang ini adik-adik, sebentar diskusi berdasarkan ini ya. Ini dapat lihat, belakang dapat lihat. Coba tenang. Pertama itu yang harus kalian ketahui, Allah adalah pencipta. Bahasa Ibrani-nya bara, asa, yasar, piso, lasso. Itu sudah dengan baru Allah sebagai pencipta, maksudnya dari ketiadaan dan melalui proses. Maksudnya Allah menciptakan dunia ini dua macam, dua metode. Secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung itu dari tak ada jadi ada, secara tidak langsung atau proses dari sudah ada diperbaharui jadi lebih bagus. Coba Yesaya, Tafsir Matthew, nggak usah ya apa, lebih kaya, nggak usah baca kita dulu. Allah itu pencipta, dia memperkenalkan diri di Alkitab sebagai pencipta. Kejadian itu pertama kali orang tahu di Alkitab Allah itu sebagai pencipta. Baru kata Ibrani tentang penciptaan itu bara, artinya mencipta secara mutlak. Hanya Allah yang bisa, dan tidak ada kosong jadi ada. Ya, jadi misalnya Allah menciptakan terang dan gelap, Allah menciptakan hewan-hewan, tumbuhan di 7 hari, 6 hari penciptaan. Itu dari tidak ada jadi ada. Cuma Allah yang bisa. Ya. Iya. Kenapa? Pertanyaan bagus dari Jason. Kenapa ada bahasa Ibrani? Karena dari orang Alkitab ini dia bahasa asli bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Ibrani. Ibrani itu Israel ya. Jadi Alkitab itu dia punya bahasa
bahasa Ibrani. Makanya ada bahasa Ibrani orang pakai jadi acuan dasar mengartikan isi Alkitab. Baru ada kata Yunani. Kenapa ada kata Yunani? Bahasa Yunani karena Alkitab Perjanjian Baru itu dia punya isi bahasa aslinya bahasa Yunani. Kalau Alkitab Perjanjian Lama dia punya isi bahasa aslinya bahasa Ibrani. Jadi beda ya. Yunani Perjanjian Baru, Ibrani Perjanjian Esther Sumarau kan. Esther bertumbuh dari kecil sampai besar itu Allah yang juga bekerja sebagai penciptanya. Nah mungkin kalau kalau tanpa Allah orang mau makan, tanpa Tuhan Allah bekerja berkarya, biar kurang makan orang akan bertumbuh adik-adik. Jadi orang bertumbuh, hewan-hewan bertumbuh, tumbuh-tumbuhan besar, buah itu semua pertolongan Allah. Maksudnya, jadi pencipta itu bukan cuma awal nih, sampai dan berkelanjutan itu disebut pencipta. Baru ada providensia, pemeliharaan. Apa tuh providensia? Coba ulangi, apa tuh providensia? Pemeliharaan Allah. Dia dari kata preservation, pemeliharaan, governance, pengaturan, guidance, pengarahan. Jadi Tuhan kalau mau pelihara orang, dia pelihara, dia kasih aturan, dia kasih arahan, bukan tuntun. Itu tuntunan. Jadi orang tua kan memelihara bangunan cuma kasih makan, kasih doi, kasih sekolah. Orang tua dia kasih arahan, kasih ingat. Orang tua kasih aturan. Aturan itu mau bikin siksa orang atau mau bikin orang sukses. Bikin orang aman. Penciptaan, kalau penciptaan itu kan berapa hari penciptaan? 6 hari dan 1 hari Allah beristirahat. Orang tahu begitu ya, Tuhan ciptakan dunia ini dalam semesta dalam 6 hari. Baru dia beristirahat hari ke-7. Tapi kalau teori sains, tahu itu sains? Pengetahuan manusia. Nah, sains itu bilang kata ini alam ini bukan tercipta seperti Alkitab dan terangkan, tapi tercipta karena Big Bang, ledakan energi. Jadi ada dua matahari bintang besar, mereka bertabrakan, lalu pecah, terjadilah planet-planet, asteroid, bintang-bintang yang lain, dan terjadilah kata itu kehidupan alam semesta. Terjadi dengan sendirinya. Itu menurut sains. Teori Big Bang itu tahu pernah dengar teori Big Bang, ledakan besar. Jadi kata itu alam ini tercipta, dunia ini tercipta cuma dari 2 bintang bertabrakan pecah sekian juta tahun. Padahal Alkitab bilang kehidupan itu Allah yang memberi nafas hidup. Orang manusia itu ciptaan dari Tuhan, bukan hasil dari teori atau hasil dari terjadi secara kebetulan. Akhir nanti kalian mengisi di kelompok nanti, apakah kalian melihat kebesaran Allah dalam hidup kalian? Kasih contoh kebesaran Allah seperti apa dalam hidup kalian. Jangan menjawab kebesaran Allah itu di penciptaan. Kamu di hidup dibesarkan kalau minggu lalu kebesaran Allah dalam ciptaan. Kalau sekarang kebesaran Allah dalam hidup kalian. Misalnya saya pernah celaka atau musibah, tapi Tuhan tolong sampai akhirnya bisa pulih. Bukan kebesaran Allah atau hidup. Ini bersaksi lagi. Baru kedua, bagaimana kalian menghargai ciptaan Allah? Bagaimana caranya? Wah, ini sering kali ya minggu lalu. Baru Kolose 1 ayat 16, ini ada ayat segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oleh siapa dan untuk siapa ini kata dia ini? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Nanti kau ini mau bikin renungan sih dari sini. Kolose berapa? Kolose 1 ayat 16. Tapi ya, coba tolong baca juga. Kolose 1 ayat 16 coba. Siapa lagi dulu dapat dia baca, berdiri baca. Oh sudah tadi Rizky sudah kasih kesempatan dulu yang lain. Coba siapa lagi dulu dapat dia baca. Kolose 1 ayat 16. Ya, silakan.
Ya, dia yang dimaksud di sini siapa? Tuhan Yesus. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus. Jadi orang penghidup untuk siapa? Nah, untuk memuliakan Tuhan. Ini ada gambar ya, dunia ini kata ini ilustrasi saja. Dunia ini ada dalam genggaman tangan Tuhan, pemeliharaannya Tuhan, pengendaliannya Tuhan. Adik-adik bayangkan bumi ini kan, orang bumi ini yang bola begini digambarkan. Dia ada apa pakai lapisan luar kalau belajar di IPA? Atmosfer. Bagus Alevio. Atmosfer. Coba taruh di mana? Masa pada? Oh ya saya. Atmosfer ini adik-adik di lapisan luar ini dia tujuan banyak. Pertama dia rupa kalau bahasa hari-hari selimut bumi. Orang kan butuh selimut. Maksudnya selimut bumi apa? Kita manusia ada selimut kata bumi. Karena baru ini atmosfer ini kalau ciri meteor, tahu batu meteor, batu angkasa luar yang besar berat. Kalau dia ciri menyasar ciri di bumi, dia harus lewat atmosfer. Atmosfer ini terjadi gesekan, dia terbakar jadi abu dulu baru dia ciri di bumi. Kalaupun dia tersisa nak jadi abu, dia kalau jadi batu kecil, secara membahayakan. Baru-baru ini di Jawa Barat itu, Jawa Barat mungkin pernah lihat TikTok ya, scroll TikTok muncul itu video ada jatuh meteor baru-baru ini di DP terjadi itu malam hari di langit dia api jatuh. Itu dia api bukan DP meteor yang api, dia waktu dia angkasa luar tuh meteor dia cuma batu yang ada api. Dia jadi api setelah dia lewat atmosfer dia terbakar. Ketika dia lewat atmosfer dia terbakar. Dia nyendak supaya maksudnya kalau dia masuk di bumi dia sudah halus dulu, setelah bakar dulu. Dia dari besar, ketika masuk atmosfer dia bakar jadi halus, jadi kecil supaya sudah bahaya. Begitu Tuhan ciptakan seperti itu aja. Atmosfer ini pelindung bumi sebenarnya. Tapi masalahnya polusi udara tahu dari knalpot yang kotor, dari pabrik-pabrik yang DP pembuangan so kotor, polusi udara yang asap-asap yang so kotor itu bikin rusak atmosfer adik-adik. Katanya semakin banyak polusi udara, atmosfer semakin menipis. Itu menurut para ilmuwan bilang. Berarti kalau lebih tipis, mau lebih bahaya enggak? Bahaya kan? Nah itu cara bagaimana orang supaya mengendalikan jangan terjadi lagi polusi udara. Oke sampai situ paham yang berikut semuanya. Sekarang Tuhan mau udah dulu apa? Reski nggak usah buka, reski ada bandingan. Orang mau nonton ada 2 video kalau salah. Ini beberapa keajaiban dunia adik-adik yang kasih Tuhan. Dan lonceng notifikasi channelnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Antartika menjadi gunung berapi aktif. Antartika adalah rumah bagi beberapa gunung berapi dan 2 diantaranya aktif. Gunung Erebus, gunung berapi tertinggi kedua di Antartika, adalah gunung berapi aktif paling selatan di bumi. Terletak di Pulau Ross, gunung berapi yang terikat es ini memiliki beberapa fitur unik, seperti fumarole es yang merembes dari ventilasi di dekat kawah gunung berapi. Pendakian pertama gunung Erebus dilakukan pada tahun 1908 ketika sebuah tim yang dipimpin oleh ilmuwan Australia, Edward Debon, dan termasuk Douglas Mawson menyelesaikan pendakian 5 hari yang berat dan sangat dingin ke kawah yang mengepul. Gunung berapi aktif kedua adalah di Deception Island, sebuah kaldera vulkanik di Kepulauan Shetland Selatan. Dulunya merupakan rumah bagi stasiun pertukaran paus yang berkembang pesat.
ini berupa kawah gas vulkanik di tengah Gunung Karakung, Desa Denpasar, Turkmenistan. Tempat ini layak masuk dalam bucket list para pencari wisata anti-mainstream. Menuju kawah gas Denpasar, dari kota sekitar 1.300 km dan kedalaman 400 km ke dalam bumi. San Andreas Fault adalah patahan jenis transform yang berarti bahwa lepeng-lepeng bergeser di seluruh jam sesar. Lepeng-lepeng saling mendahului satu sama lain pada tingkat sekitar 1,5 inci per tahun. Namun gerakan ini bukan gerak yang berkesinambungan, tetapi gerak rata-rata. Selama bertahun-tahun lepeng akan terkunci tanpa gerakan sama sekali karena mereka mendorong terhadap satu sama lain. Saat Anda terjun payung, Anda mengharapkan jumlah bahaya yang relatif sedikit. Seorang penerjun asal Norwegia beruntung. Dia mengaku hampir disambar meteoroid, tetapi berhasil selamat mendarat. Meteoroid adalah benda angkasa serupa asteroid, tetapi berukuran lebih kecil. Saat sudah jatuh ke bumi, meteoroid disebut asteroid. Anders Hellström, sang skydiver, terjun pada musim panas 2012. Ia terjun dari pesawat dan membuka parasutnya pada ketinggian tertentu. Hellström mengenakan helm pelindung yang dilengkapi dengan kamera, sehingga apa yang terjadi padanya bisa terekam. Ia baru menyadari apa yang terjadi ketika melihat video hasil rekaman kamera di helmnya. Ia melihat ada batu yang meluncur ke arahnya, kemudian dikonfirmasi oleh seorang ahli biologi bahwa sebuah meteoroid telah meledak sekitar 20 km di atas Hellström. Dan video yang diambil adalah video pertama dari meteoroid yang terbang di udara setelah nyala apinya padam. Hellström menghabiskan musim panas untuk mencari batu bulan angkasa tersebut, tapi pada tahun 2014 belum menemukannya. Tambang garam ini terletak di lembah suci Peru. 2,5 petabyte dengan 3 juta jam acara televisi. Bayangkan betapa banyak informasi yang bisa kita simpan di dalam otak kita. Keajaiban tubuh manusia yang ke-12 yaitu rasa nyeri yang kompleks. Kamu pernah merasa sakit? Rasa nyeri adalah cara tubuh kita untuk melindungi diri. Rasa nyeri yang kita rasakan berasal dari sinyal yang dikirimkan oleh saraf otak. Menariknya, ada orang-orang yang memiliki kondisi langka yang membuat mereka tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Keajaiban yang ke-13 yaitu sidik jari yang unik. Setiap orang di dunia memiliki sidik jari yang unik. Bahkan kembali dari sekalipun, sidik jari terbentuk saat kita masih berada di dalam rahim. Dan pola yang terbentuk ini akan tetap sama sepanjang hidup kita. Makanya sidik jari Dari dulu setiap orang berbeda ini. Makanya kalau yang bisa dikenal dimasukkan. nggak pakai Yang ke-14 yaitu semua orang sebagian orang di dunia ini di sini berbeda sama. manusia memiliki sekitar 10.000 kuncup pengecap yang membantu kita merasakan berbagai rasa seperti manis, asam, pahit, gurih. Tapi tahukah kamu, rasa sebenarnya bukan hanya soal lidah. Hidup kita juga berperan sebagian besar. Sel tubuh kita diganti setiap 7 hingga 10 tahun. Tubuh manusia adalah karya agung dari Allah yang penuh dengan keajaiban. Setiap bagian dari tubuh kita, dari otak hingga otot, dari kulit hingga sistem pencernaan, bekerja dalam harmoni sempurna untuk memastikan kita bisa bertahan hidup dan berkembang. Mengenal lebih dalam tentang tubuh kita sendiri tidak hanya membuat kita lebih menghargai kehidupan. Berikut adalah video di mana saya sudah membagi kelas dalam 3 kelompok 1, 2, dan 3 untuk membahas 5 pertanyaan refleksi yang akan didiskusikan bersama-sama antar kelompok. Kelima pertanyaan tersebut terkait dengan materi dan video yang sudah mereka tonton baru saja. Dan kelompok kita sudah menjawab dengan baik.
Baca ulang sampai jawaban. Apa yang berkaitan dengan segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Memang sih tidak tepat. Ya. Renungan. Tahu sahabat kita. Iyo. Oke, cukup serapat DPIP. Mau dibuat? Dan kalau nggak puas bilang nggak apa-apa. Puas tidak. Memang dia ucapan terima kasih syukur buat Tuhan, bukan sesuai dengan. Jadi kalau kita ini apa yang DP maksudnya? Coba itu saya bisa membalikan panorama. Kata-kata di Kolose. Jawaban yang benar apa? Apa maksud kata-kata di Kolose 1:16? Maksudnya Dengar kita. Baca. kata-katanya segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Maksudnya segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Sehingga pada jelas. Oh, gimana? Ada tanggapan? Bagaimana? Boleh. Pertanyaan nomor 4 Bang Tisar yang tanya, kok dimulai dari kelompok 1 coba jawab. Semua dengar. Matthew dengan Yosua. Coba diri jadi bukan kedua. Kalau saudara Pak Becky, ya yang tenang. Coba. Dia tenang. Pertanyaannya, taruh kira kok sama ini. Pertanyaannya nomor 4. Pesan rohani apa dari video 1 yang kalian temukan beserta ayat? Silakan nomor 1 jawab. Nggak usah berkumpul, nggak usah ya. Apa baca Kesia. Cepat jawab demi. Ini saya yang bicara. Coba dengar jawaban Kesia dari kelompok 1. Dengar. Oke, tentang berjuta dari jawaban kelompok 2 coba ulang. Datang dibuka coba buat cari mikrofon ini coba pakai di diskusi cara dengar saja. Baca ulang ini jawaban kelompok 1 ya, dengar baik-baik karena ini mau tanggapi. Baca. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Oh seperti itu. Video apa? Para siswa diajak untuk saling tanya jawab antar kelompok serta berdiskusi antar kelompok terkait dengan jawaban ataupun hasil refleksi dan pendapat mereka terkait dengan 5 soal yang sudah dibagikan atau diberikan untuk mereka dalami bersama-sama. Jawabannya sama. Green tea. Sama nih. Kalian video mana? Coba tua jawaban. Sama nih dia. Sama. Coba dari kelompok 2. Berdiri. Siapa menjawab? Sudah. Sakit itu. Kita jawab berubah di video. Kelompok 2 silakan. Baca di depan. Dengar yang lain, diam tenang dengar. Bersama-sama. Jangan pilih. Seperti kejadian 1:1. Pada umumnya alam saya dengan sebagainya itu sama seperti video tadi. Salah satu contohnya kayak di depan. Api yang selalu menyala dan tidak pernah berhenti. Karena guys, itu mustahil dilakukan manusia. Itulah kenapa kejadian 1:1 sangat penting. Itu sama seperti video tadi. Salah satu contohnya kayak di depan. Api yang selalu menyala dan tidak pernah berhenti. Karena guys, itu mustahil
Cukup bagus ya. Orang bisa menghargai sendiri secara langsung. Ada pertanyaan kelompok 3 penjawaban? Ada pertanyaan kelompok 3 penjawaban? Tidak ada. Semua masih mulai. Kelompok 1, 5, face dulu. Ayo kelompok 1 ya. Tadi kita buat. Masih ada nomor 5. Jorena, masih ada nomor 5. Siap. Tenang. Semua cari soal. Nomor 5. Apa pesan rohani dari video yang kedua beserta ayat? Silakan kelompok mana yang lebih lupa jawab? Kelompok 1 mulai dulu, silakan. Baca di depan. Ditemani buat dia, jangan cuma dia. Biar dia yang baca bersama pada berapa orang di belakang. Ditemani kedua wajib. Ditemani dia. Ayo. Maju. Ayo kedua, temani kedua. Temani di depan sini. Ya, boleh. Ya, depan sini. Ada depan sini. Siapa lagi? Cuma nomor 2. Silakan dengar jawaban semua. Pesan rohani dalam video yang kedua. Komponen yang kedua adalah mengenai tubuh manusia yang istimewa, yaitu otak, jantung, dan sel lainnya. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Contohnya, Tuhan menciptakan kita dengan sangat teliti. Semua yang dibuat Tuhan dalam hidup dan diri kita itu sangatlah sempurna, dan Tuhan membuat panca indera agar kita bisa melihat dan mendengar dan merasa dan juga meraba. Gambar Allah yang diciptakannya laki-laki dan dengan firman Tuhan. Sudah, coba bikin apa? Kalau tidak, coba sesuai tulisan Tuhan yang kita tahu. Iya, terus. Itu saja. Iya, oke, dulu. Ya, jawabannya rata-rata sudah baik ya, sudah bagus ya. Oke, tapi di kelompok 2 masih ada kekurangan sedikit, jadi kelompok lain lah. Tepuk tangan semua. Pertanyaan kedua. Mengenai tuntunan Allah pada manusia. Kita kasih waktu 5 menit. Yang bercerita mengenai tuntunan Allah pada manusia. Yang lebih dulu dapat silakan baca. Cuma 1 kali kesempatan. Lebih dulu dapat lebih nilai 10. Berikut adalah penggalan dari kegiatan penutup di mana saya menjelaskan inti dari materi serta ditutup dengan doa ucapan syukur. Demikianlah video saya terkait dengan kegiatan belajar mengajar untuk pemenuhan tugas uji kinerja. Terima kasih.